Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan atas kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk kembali bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 16 ayat 1-12, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa sebelum membaca firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu setia kepada kami. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, kami boleh dikaruniakan kembali kekuatan, kehidupan, dan kesehatan. Sehingga sepanjang hari ini ada begitu banyak kegiatan atau tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan. Namun sebelum itu kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 1-12, firman Tuhan. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini
bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan bahkan sungguh-sungguh memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Keluaran pasal 16 ayat 1-12, oleh renungan harian Toraya diberikan tema Tuhan merancangkan kebaikan. Kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan keyakinan itu, maka kita hidup mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya dengan tidak ragu mengatakan, Tuhan, jadilah seperti yang Kau inginkan. Keyakinan yang demikian tidak dimiliki oleh orang-orang Israel ketika mereka menghadapi kelaparan di padang gurun. Keadaan itu membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan membuat mereka berpikir bahwa lebih baik mereka tetap berada di Mesir dengan duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, daripada harus berada di padang gurun tanpa makanan. Orang Israel bersungut-sungut dan melupakan penyertaan Tuhan yang membebaskan mereka dari tempat perbudakan. Sungut-sungut bangsa Israel didengar oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Tuhan menyampaikan akan menyediakan makanan, yakni daging dan roti yang akan mereka nikmati pagi dan sore. Orang Israel bersungut-sungut dan tidak melihat ke depan bahwa Tuhan telah berjanji untuk menyertai mereka dan akan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan telah merancangkan kebaikan bagi orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan beserta kita haruslah selalu kita miliki, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Keyakinan itulah yang akan membuat kita hidup berserah dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam Kristus ada rancangan yang mulia, yaitu kemuliaannya adalah sukacita kita. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Mari kita selalu merenungkannya dengan baik dan kita hidupi dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita.
Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan untuk segala kasih dan pertolongan-Mu yang telah nyata kepada kami. Terkhusus pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, Firman-Mu datang menyapa dan melawat kami dengan penuh kasih, mengingatkan kami untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena Engkau Allah yang selalu merancangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala dukungan yang Tuhan selalu nyatakan melalui firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa terarah kepadamu, dan kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang mereka jalani, dalam pekerjaan, dalam usaha, pendidikan, bahkan juga di dalam keluarga, dimanapun mereka berada pada saat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang mengalami sukacita, bahkan mungkin ada yang mengalami pergumulan. Hadirlah Tuhan, Engkau di sana untuk memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman, kesabaran, sehingga dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita serta percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan selalu tercurah atas mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran. Stince Tinungki, Tommy Pandanan, Natania Arindra Sada, Herman Manggalatung, Adelia Dwi Putri, Benyamin Kasa, Berta Ermataru, Ice Elien Pune, Alvaro Gabriel. Berkatilah kekasih-kekasih kami yang merayakan ulang tahun kelahiran pada saat ini. Biarlah mereka tetap bersukacita dan selalu percaya bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan. Yang berulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami saat ini. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa memampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengalami pergumulan oleh karena sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang sementara menjalani proses pemulihan, perawatan atau pengobatan. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mau serahkan kekasih-kekasih kami ini, baik yang ada di Toraja, yang ada di Makassar, yang ada di Timika. Kami berdoa bagi Adriana Simpan, Bapak Dawal Mangera, Ibu Tando Tasik, Servin. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan mereka ini. Hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan yang mengalami kesulitan Tuhan oleh karena pandemi COVID-19 saat ini, hadirlah Engkau dalam berbagai bentuk cara untuk menolong kekasih-kekasih kami ini. Dan Tuhan, tolong pakailah kekasih-kekasih-Mu yang Kau berkati
untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa bagi pemerintah kami, tenaga medis yang menangani COVID-19, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Tuhan tetap memberikan hikmat sehingga dapat mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik dan semuanya dapat tertangani seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.